Baik, sore ini sessionnya berjudul Merasul bagi Orang Muda. Dan sore ini kita nggak bicara tentang cara merasul bagi orang muda karena itu terbagi di semua sesi-sesi classroom, kelas yang kita udah ikuti tadi dan habis ini dan besok. Tapi kita akan bicara sharing dari beberapa sahabat yang berkarya merasul bagi orang muda. Tantangan yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi. Dan kebetulan saya dekat dengan 3 orang sahabat ini, 3 orang suami yang saya akan undang ke depan. Karena mereka dekat di hati saya, mereka penghiburan buat saya, sukacita buat saya juga kalau lihat mereka betapa giat mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan dan bagi orang-orang muda. Dan kebetulan mereka adalah masing-masing koordinator Domus Cordis di 3 area yang berbeda. Harapan saya kalau tahun depan kita bikin lagi ini bisa dapat dari teman-teman dari berbagai keuskupan yang bisa men-sharingkan juga bagaimana kita berjuang dan bertahan setia di tengah apapun badai dan tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita masing-masing. Nah, 3 orang suami yang saya akan undang ke depan. Yang pertama adalah Bro Vio yang adalah koordinator dari Domus Cordis Jakarta. Lalu yang kedua adalah Budi, koordinator dari Domus Cordis di Semarang. Dan yang ketiga adalah Bro Edo, koordinator dari Domus Cordis di Sydney. Walaupun di Sydney, tenang, dia wong Surabaya. Mudah-mudahan masih bisa ngomong Surabaya dia ya. Ya, saya undang para suami-suami dulu dong, maju ke depan. Kita nggak janjian loh pakai baju biru. Dibilangin ngomongnya gini. Biar bahasa. Oke. Nanti di situ buat geser satu. Oh ya. Ya, jadi mereka ini adalah koordinator dari DC. Jadi Budi ini ngurusin DC di Semarang, dia tinggal di Parakan, Temanggung. Ada yang tahu Parakan di sini? Tahu. Dan dia ngurusin anggota komunitas ada sekitar Domus Cordis di sana tuh dan teenagers total kira-kira ada 120. Lalu di program pengembangan komunitas basis ada sekitar 1000 orang muda remaja yang dimuridkan juga oleh Budi. Lalu sebelahnya ini Vio. Vio ini koordinator Domus Cordis di Jakarta. Di Jakarta itu dia ngurusin ada sekitar 200-an orang muda dan remaja. Lalu juga ada sekitar 1000 orang muda di berbagai kuskupan-kuskupan lain yang juga berada di bawah pendampingan dan pembinaan Vio. Lalu sebelahnya Edo di Sydney, Australia. Kami di Sydney itu komunitasnya bukan komunitas Indonesia, tapi komunitas lokal. Jadi anggotanya dari berbagai negara. Lalu jadi kalau pertemuan sel, Edo ngomongnya pakai bahasa English Surabaya. Nggak besar, ada sekitar 15 plus 50, 60-an remaja yang didampingi juga ya. Nah, supaya nanti lebih memahami cerita mereka, saya mau undang dong keluarga mereka juga buat maju ke depan, istri dan anak-anak untuk maju ke depan. Siapa bilang kalau sudah berkeluarga punya anak-anak kecil nggak bisa melayani Tuhan? Tolong berdiri di sebelah suaminya masing-masing. Suami orang. Oke, ini istri saya namanya Lia. Masing-masing boleh memperkenalkan. Baik, selamat siang berkah dalam. Karena saya dari Keuskupan Agung Semarang, berkah dalam selalu menjadi ciri khas. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan sama Kak Riko, saya Budi. Selalu ingat, ini Ibu Budi, inilah Ibu Budi. Istri saya Feni, yang kemarin mungkin kakak-kakak atau suster, bruder, frater lihat lalu lalang, lalu berteriak-teriak dan suaranya lantang. Inilah istri saya. Oh ya, dan Feni ini adalah ketua dari kegiatan conference Next Gen ini.
Halo, selamat sore. Perkenalkan ini keluarga saya, ini Yuven istri saya. Kita tuh suka kebalik orang bilangnya Pak Yuven dan Ibu Vio gitu. Nah, cuma sebenarnya ini ya Pak Vio dan Ibu Yuven gitu ya. Anak-anak kami ini, anak kami ada Emily, ini umur 8, ada Michael umur 6, sama satu lagi di rumah lagi batuk pilek jadi nggak bisa hadir tuh Daniel umurnya hampir 3, Februari besok 3. Itu aja, thank you. Halo semua, nama saya Edo dan saya hadir dengan keluarga saya. Ini istri saya Resta. Ini anak saya yang besar namanya Francis. Yang ini anak kedua, anak cowok namanya Josiah. Dia umurnya 10 bulan. Hadir juga mama papa saya dari Surabaya di belakang. Thank you Mam, Pap. Thank you semuanya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama para suami dan istri dan anak-anak bisa turun. Tapi sebelumnya saya mau undang dulu ke depan yang kita kasihi, yang mulia Bapak Uskup Monsinyur Pius, Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Oke, sebelum istri-istri turun, kita foto dulu dong, inilah saat bisa foto bareng sama Bapak Uskup. Kita foto dulu rame-rame, habis itu nanti kita bisa langsung masuk ke talk. Di ujung sana aja, nanti istri-istri kan tuh. Ya. Iya. Yuk. Bapak Uskup boleh di tengah. Oh. Ini maksudnya Bapak Uskup di tengah-tengah orang muda dan remaja. Oke. Di sana ya. Lihat ke sana, Mike. Udah? Sip. Oke. Baik, terima kasih para istri dan keluarga. Silakan. Jadi sebelum kita nanti dengarkan sharing dari para kepala-kepala keluarga ini, pergumulan mereka dan sebagainya, saya mau ajak kita melihat satu kutipan yang nanti dari kutipan ini saya akan menanyakan 1-2 pertanyaan buat Monsinyur. Ini boleh ditayangin slide-nya? Ini kutipan dari Evangelii Gaudium oleh Paus Fransiskus. Saya akan bacakan ya, kita semua bisa baca. Injil menawarkan pada kita kesempatan untuk menghayati hidup pada taraf yang lebih tinggi, tetapi tanpa mengurangi intensitasnya. Hidup bertumbuh dengan dibagikan dan menjadi lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Sesungguhnya, mereka yang paling beruntung adalah mereka yang mengesampingkan rasa aman dan menjadi bersemangat dengan perutusan mengkomunikasikan hidup pada sesama. Ketika gereja meminta umat Kristiani menerima tugas pewartaan, ia sungguh-sungguh sedang menunjukkan sumber pemenuhan pribadi yang otentik. Karena di sini kita menemukan hukum kenyataan yang mendalam bahwa hidup tercapai dan menjadi matang sejauh ditawarkan sebagai pemberian kepada sesama. Tentu saja inilah apa yang dimaksud dengan perutusan. Konsekuensinya, seorang pewarta Injil tidak pernah boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Marilah kita memulihkan dan memperdalam semangat kita sehingga ada sukacita yang menggembirakan dan menghibur untuk mewartakan kabar baik, bahkan bila dengan derayan air mata kita harus menabur. Dan semoga dunia zaman kita yang sedang mencari kadangkala dengan kecemasan, kadangkala dengan harapan, mampu menerima kabar baik bukan dari para pewarta yang murung, putus asa, tidak sabar atau khawatir, tetapi dari para pelayan Injil yang hidupnya semarak dengan semangat, yang telah menerima lebih dahulu sukacita Kristus. Diambil dari Evangelii Gaudium artikel 10.
Monsinyur, mau nanya. Tanya. Paus Fransiskus bilang, ini apa maksudnya nih Monsinyur? Hidup pada taraf yang lebih tinggi tanpa mengurangi intensitasnya. Hidup bertumbuh dengan dibagikan dan menjadi lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Apa sih maksudnya hidup dengan taraf yang lebih tinggi? Lalu kalau dalam pengasinan dan kenyamanan justru kita menjadi lemah. Maksudnya apa Monsinyur? Persis yang Bang Riko tadi katakan. Mengapa memanggil 3 sahabat itu? Karena mereka dekat di hati. Hidup yang dihayati dalam taraf yang lebih tinggi itu karena Allah punya hati untuk manusia. Dan karena punya hati, maka Allah tidak hanya melempar tadi kaos. Masih ada yang nyangkut satu. Dia melemparkan dirinya ke dunia. Dia melemparkan dirinya. Maka Paulus yang hari ini kita rayakan pertobatannya mengatakan, Allah hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi mengosongkan diri dan menjadi manusia dan bahkan mati di salib. Itu artinya bahwa kalau kita mau menghayati hidup dengan taraf yang lebih tinggi, persis seperti Allah membagikan, melemparkan hidupnya ke dunia supaya kita hidup. Jadi justru hidup itu mencapai taraf yang lebih tinggi pada saat kita melemparkan diri kita ke bawah. Seperti Yesus. Persis. Pertanyaan Monsinyur, kalau gitu apakah menjadi pendamping orang muda seperti ini sudah termasuk hidup taraf yang lebih tinggi Monsinyur? Iya. Dan kalau tadi saya membaca di Domus Cordis, teman-teman yang tergabung dalam Domus Cordis ini menemani orang-orang muda dengan pengembangan komunitas basis. Ini sangat tepat dalam dunia sekarang ini dan juga untuk generasi sekarang. Karena apa? Karena persis Paus mengatakan kita harus berjalan bersama. Mengapa berjalan bersama? Karena sekarang dunia sedang terluka. Terluka oleh apa? Oleh fatherless. Maka tadi saya terharu ketika Bro Budi, Bro Vio dan Bro Edo itu jalan ke depan tadi. Saya terharu. Karena apa? Ya mereka inilah yang menjadi sekarang dunia tidak fatherless lagi. Bahkan juga mungkin dunia familyless gitu. Banyak orang, banyak generasi tidak dikehendaki. Padahal setiap orang yang lahir itu dia diutus. Karena tidak pernah ada orang yang menunjukkan proposal saya lahir di dunia. Tidak ada. Tapi kan kita lahir. Sekalipun itu mungkin, maaf saya mengatakan, hasil pemerkosaan. Tuhan pasti punya kehendak dengan setiap orang yang dilahirkan. Karena tidak ada orang yang lahir tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin orang tuanya tidak mengendaki. Tapi Tuhan mengendaki. Dan pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita.
Maka ketika teman-teman ini menjadi pendamping dari teman-teman ini, mereka sungguh diutus. Jadi para pendamping-pendamping ini mengubah dari dunia yang fatherless jadi fatherful. Ya. Oke, berikut Monsignor. Ini ada kalimat juga Paus Fransiskus bilang begini. Mereka yang paling beruntung adalah mereka yang mengesampingkan rasa aman. Artinya kita hidup harus terus-menerus ambil resiko gitu Monsignor. Karena kan untuk membagikan diri ke orang lain, melemparkan diri. Padahal kan masing-masing di tempat ini ya, apalagi kalau yang keluarga awam gitu kan punya keluarga, punya pekerjaan, punya banyak yang mesti dipikirkan. Tapi mendampingi orang muda juga itu kan hidup yang ambil resiko. Karena mengesampingkan rasa aman. Apa kita harus terus-menerus hidup di dalam resiko, Monsignor? Ya justru hidup berkembang karena resiko. Kalau orang tidak mau hidup, jangan ambil resiko. Dan resiko yang paling besar sudah diambil oleh Yesus. Dengan dia melemparkan dirinya, bukan melempar tapi menurut Yohanes 13, 3:16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan karena Yesus datang maka hidup yang karena kesalahan Adam dan Hawa, bukan hanya Adam loh ya ini yang salah, bukan hanya Hawa maksud saya. Ya karena sebenarnya pada waktu Hawa itu makan buah terlarang itu, Adam di sampingnya. Jadi mereka sepakat sebenarnya. Jadi jangan pernah menyalahkan Hawa. Kalau seandainya dulu itu Taman Eden itu di Kalimantan, itu enggak ada dosa asal. Karena orang Kalimantan itu begitu lihat ular, lauk. Iya. Belum sempat ngomong dia, ular itu langsung potong. Karena lihat lauk kan. Karena bagi orang Kalimantan itu buah itu enggak menarik. Ular lebih menarik. Yang menarik ularnya. Maka ini kan sedang musim buah di Kalimantan. Buah durian itu tidak boleh dipanjat, harus jatuh dulu baru diambil. Maka kalau mau makan durian, sedanglah ke Ketapang. Ya. Ini mumpung sedang banyak ini. Matang pohon, mana ada yang melebihi enaknya buah jatuh dari pohon? Lebih enak itu kan? Sampai di mana tadi malah ngomongin. Kalau gitu contoh Monsignor, apa tawaran Monsignor di Keuskupan Ketapang bagi orang muda untuk keluar dari rasa aman yang menurut Monsignor tantangan yang paling berani bagi orang muda untuk keluar dari rasa aman? Ya karena Kalimantan itu kan subur, apa-apa ada. Sehingga hal-hal yang menantang itu, mereka sudah dibuat nyaman dengan alam dan dengan subur dan segala kesempatan. Misalnya, ketika saya menanya anak-anak, kenapa kamu tidak ke sekolah, Jang? Nah, gini aja sudah bisa hidup kok. Lalu ketika sudah hampir semua wilayah itu jadi tambang atau sawit, kebun sawit, lalu mereka ambil brondol sawit aja sudah bisa hidup. Kenapa harus sekolah? Maka ketika saya membaca sejarah keuskupan, sejarah gereja, kehadiran gereja itu ternyata pertama-tama adalah karena pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 1918 itu ada dialog antara Monsignor Pacificus Bos dengan tokoh adat di situ. Monsignor bertanya begini, bolehkah kami mengabarkan Injil di tempatmu? Pertanyaan itu dijawab dengan sangat visioner. Boleh, asal
mendirikan sekolah dan membuat poliklinik atau pelayanan kesehatan. Itu tahun 1918 Indonesia belum merdeka. Demung atau kepala adat itu sudah menjawab begitu. Tapi kemudian setelah saya datang tahun 2012, semua sekolah SD di sana namanya SD 79. Jam 7 masuk, jam 9 pulang. 2 jam. Iya. Dan guru itu terkenal. Ini Pak Guru namanya Gilang. Kalau masuk cuma ngajak nyanyi, Gilang sepatu, Gilang mari kita pulang. Gitu. Artinya kemudian anak-anak muda terutama tidak mau sekolah. Banyak. Ini ada guru SMA Yohanes, tadi saya lihat Bu Susan, dan satu lagi siapa di belakang sana itu. Bu, betul ya yang saya ceritakan ya? Supaya saya tidak bulak ini. Bulak itu bohong gitu loh. Nah, ketika melihat itu saya melihat banyak dan lama sekolah rata-rata orang Ketapang itu 7,1 tahun. Artinya mereka hanya rata-rata seluruh masyarakat Ketapang itu rata-rata 7,1, artinya 1 SMP. Dengan melihat itu lalu saya menanya begini, saya bergerilya di Jawa, minta kepada Sanata Dharma, Stikes Pantirapih, Asmi, Sugio Pranoto, saya mau mengirim orang-orang muda ke sini, tolong kamu bebaskan akademinya, saya usahakan living cost-nya. Saya minta mereka, saya tawari mereka, ayo sekolah kuliah di Jawa, kuliah yang tinggi, karena Ketapang ini maju kalau kalian orang-orang sini yang mengusahakannya. Dan sekarang sudah mulai banyak, meskipun dengan resiko, ada yang 3 bulan. Bapak Uskup, kalau mendengar kuliah, kepala saya pusing, perut saya mual. Jadi bingung. Tapi saya tidak jera untuk mengirim, tentu saja diberi pembekalan 1 minggu di Catholic Center, dan dengan risiko kami kirim. Ya memang ada yang putus setengah jalan tetapi kebanyakan berhasil. Itu risiko yang harus saya ambil. Dan puji Tuhan tahun ini saya menerima lulusan dari beberapa perguruan tinggi di Jawa itu sebanyak 7 orang sarjana. Puji Tuhan. Oke. Itu risiko, tapi saya berani. Ya, memang kalau mau resiko kirim ke Jakarta, itu nggak bakalan bilang saya begini-begini aja bisa makan, susah di Jakarta soalnya. Kirim ke Jakarta. Living cost-nya mahal di Jakarta. Iya. Kalau di Jogja kan murah. Risiko. Oke, nah sekarang mau nanya ke bapak-bapak ini nih, yang seringkali dengan hidup merasul bagi orang muda, tetapi berbagai situasi membuat kepala pusing dan perut lapar. Coba mau cerita dari mana dulu nih, dari Edo deh. Gimana Dok, konteks di Sydney itu maksudnya kota Sydney ya, bukan di Sydney dan di Satna, bukan. Di kota Sydney, Australia maksudnya. Ya, jadi saya... Sorry. Jadi saya tinggal di Sydney itu udah hampir 18 tahun. Saya berkeluarga, tadi seperti semua udah tahu. Dan saya juga bekerja full time, istri saya juga kerja. Dan kami di sana itu buat yang mungkin nggak ada bayangan ya hidup di Australia itu gimana. Hidup di Australia itu lumayan independen, dalam arti semua harus sendiri dan semua mahal. Jadi kita harus betul-betul hati-hati dengan yang namanya resources gitu. Dan sebagai pelayan umum di Domus Cordis tentu kita ada resources yang harus kita berikan untuk kita bisa merasul, untuk kita bisa membina teman-teman kita baik yang teenagers, yang remaja maupun yang dewasa gitu. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan keluarga di mana anak-anak saya masih kecil, hidup itu nggak mudah di Sydney, mungkin orang
kalau lihat Instagram foto-foto holiday, oh kayak keren di Sydney, tapi sulit, hidup itu nggak mudah karena semua mahal, semua serba sendiri. Tapi masih terus harus melayani Tuhan gitu. Melayani komunitas yang tentu memakan waktu dan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tantangan terbesar adalah menyelaraskan antara saya dan istri dan anak-anak gitu. Mengajak mereka untuk tadi take risk. Karena mungkin kalau saya gitu mesti ambil risk sendiri, ya oke lah, hajar gitu. Tapi udah gak bisa kayak gitu lagi gitu, karena udah ada istri, udah ada anak-anak yang harus dipikirkan juga. Jadi itu tantangan terbesar dan sekalipun kami berdua punya satu visi, tetapi dalam berjalannya hidup sehari-hari pasti ada gesekan gitu. Ntar istri capek, suaminya terlalu selfish, jadi gesek-gesekan itu pasti ada dan bagaimana kita menghadapi itu di tengah komitmen untuk terus merasu. Bro, selfish itu ikan apa bro? Semacam ikan asin, Temannya selfie. temannya selfie. Oke, jadi menyelaraskan dalam pernikahan dan waktu untuk melayani gitu ya? Ya, mengelola resources dan mengkomunikasikan dan terus sama-sama gitu jalannya. Oke. Thank you dok. Vio bro? Pertanyaan tadi buat challenges-nya ya, tantangan ya. Situasi dan tantangan. Kurang lebih hampir sama. Saya kan sekitar udah pernikahan ke-10, anak 3. Pernikahan tahun ke-10. Tahun ke-10. Berarti masih nyimak. Ya. Oke. Jadi buat saya tantangan yang utama tuh begini. Fase kehidupan apalagi di Jakarta, kan saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu udah cepat. Sebagai single aja udah cepat gitu ya. Kayak pagi pergi, pulang malam, terus udah gitu banyak sama keluarga, sama papa, sama mama. Nah, ketika masuk ke pernikahan itu level satunya mulai kan, oh sekarang ada istri. Nah, ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang dilakukan ya. Kemudian nambah anak 1, anak 2, anak 3, terus ntar sekolah, ntar ada sama orang tua, ntar ada urusan medical atau rumah sakit, kesehatan gitu. Jadi selama 10 tahun pernikahan itu, setiap tahunnya itu selalu ada kayak ini misalnya kalau nge-gym nih, fitness ada beban segini. Belum selesai bebannya nambah 1 lagi, belum selesai bebannya nambah 1 lagi, terus-terusan begitu. Dan di samping itu juga kan menyeimbangkan antara usaha, pelayanan juga di paroki, di Domus Cordis, juga di komunitas non-profit lainnya. Itu kan setiap tahun tuh juga pasti banyak perubahan di dalam organisasi dan di dalam bisnis. Ada COVID, ada macam-macam lah gitu ya. Nah jadi buat saya tantangan yang utama itu seperti kayak tadi Bro Edo sampaikan, perubahan-perubahan ini benar-benar intens, konsisten dan rasanya tuh nggak putus-putus. Jadi yang tetap itu cuma perubahannya itu sendiri. Yang tetap perubahannya. Nah jadi tantangan terbesar tuh sebenarnya yang pertama, bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dan untuk tetap bukan survive ya, tapi kan tuntutan Yesus berbuah ya, bukan cuma sekedar bertahan doang gitu ya, tapi berbuah. Nah, tapi yang lebih menantang lagi menurut saya adalah kalau saya sendiri, saya punya kehendak bebas. Saya mau apa, saya tahu resikonya apa, saya tahu konsekuensinya apa. Tapi ketika saya sudah berkeluarga, ini permainannya lumayan berbeda nih. Karena apa? Ketika saya terluka, pasti keluarga saya terluka. Dan ketika saya mengambil sebuah resiko itu, bagaimana menyelaraskan, tadi Bro Edo juga sampaikan, cara supaya yuk kita sama-sama kehendak Tuhan di situ, kita mau maju ke situ, gimana ya strategi kita supaya kita bukan supaya nggak terluka, supaya kita bisa berjalan dan berbuah tetap selaras tuh Tuhan maunya ke situ loh, gitu. Karena kan buat kami kayak mengatakan iya, itu kan berarti kan merusak zona nyaman ya. Baru mulai jam paling gampang nih. Tiap 6 bulan jam sekolah anak tuh berubah-berubah. Kadang ini anak pertama masuk pagi, anak keduanya masuk selisih 2 jam, saya harus pergi kerja, istri gimana, nanti
pengaturannya tuh 6 bulan lagi kita harus ikhlas. Oh kalau gitu next saya harus masuknya agak lebih siang. Jadi setiap 6 bulan sangat intens perubahan-perubahan itu. Nah cuman menurut saya dari situ justru sebuah peluang ya buat saya. Peluang tuh apa? Kalau nggak begitu komunikasinya pasti akan tidak terbangun dengan intim. Ya kita nggak akan ngerasa kayak kalau orang tuh tentara digojlok itu apa ya? Itu bukan bahasa Inggris kan? Digojlok tuh apa ya? Diperes gitu kayak ditekan. Nah pasti kan akan lebih solid. Di situ kalau buat saya jadi ngerasa ada kedekatan, keintiman. Itu justru gara-gara ada tantangan yang seperti itu dan kita bekerja sama kompak, selaras, bukan untuk menuju tujuan masing-masing, tapi yang selaras Tuhan maunya apa, yuk sama-sama kita bilang iya dan jalankan dengan setia dan saling mendukung satu sama lain. Buat saya begitu sih. Thank you, Vio. Bud, Oke, kalau tadi kita lihat konteks urban, kota ya, maksudnya gimana di perkotaan. Kalau saya ini wong deso, kalau orang bilang, karena saya tinggal walaupun di Keuskupan Agung Semarang, tapi kami ada di Temanggung, di Parakan, di kota kecil mungkin kalau kita Google Maps harus di zoom, baru terlihat. Tapi saya tinggal di lembah dua gunung, Sumbing dan Sindoro. Jadi kalau kita dulu mungkin masih kecil, gambar dua gunung lalu ada jalannya, nah saya tinggal di lembah itu. Jadi konteksnya akan berbeda, tantangannya pasti berbeda. Sebagai informasi mungkin saya dan Feni sudah masuk pernikahan ke tahun ke-11 gitu ya. Dan saya dan Feni belum dikaruniai seorang anak pun gitu. Secara biologis gitu ya. Tetapi challenge-nya adalah atau tantangannya adalah saat ini kami tuh mendampingi 110 remaja dari kelas 7 sampai kelas 12. Artinya ada 110 permasalahan orang muda setiap hari itu masuk WhatsApp saya. Kak, baru putus cinta nih. Kak, yang ini nggak mengerjakan tugas atau ada laporan dari gurunya. Gitu ya. Karena kami ada anak-anak dampingan beasiswa, tetapi juga bukan hanya memberikan beasiswa, tetapi mendampingi pendampingan iman mereka secara rutin setiap bulannya. Kami di Domus Cordis ada 7 orang, Cordisian, itu kami mendampingi setiap bulan, saya dari Temanggung harus menempuh 2,5 jam perjalanan, PP berarti 5 jam. Teman kami Domus Cordisian di Semarang 3,5 jam. Nah 110 permasalahan ini menjadi challenge, jadi tantangan buat saya, karena ada 110 permasalahan orang muda yang terus hadir di dalam hidup saya dan hidup Feni walaupun mereka bukan anak kandung saya. Mohon maaf, saya juga baru tahu kalau, mohon maaf, yang wanita itu ada yang dapat sedikit. Kalau lagi dapatnya sedikit, ada yang dapatnya datang bulan itu kadang-kadang dapatnya banyak, ada datang bulan kadang-kadang dapatnya dapatnya sedikit gitu ya. karena ada yang nanya. Ada yang nanya. Jadi saya tuh ada anak dampingan yang satu sel grupnya itu cewek semua. Karena kami bekerja sama salah satu yayasan Viniade atau Jala Kasih, itu menitipkan anak-anak dari Medan, Manggarai, itu sekolah di SMA Marsudirini Muntilan, ada kepala sekolah, ada gurunya juga, dan tinggal di asrama, itu semuanya cewek. Kalau kita lagi ngobrol dalam satu sel grup, kebetulan Feni lagi nggak ada, Kak, saking dekatnya kami, bukan dalam konteks pendamping gitu ya, Kak, saya kehabisan pembalut Kak. Terus saya bingung, apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang harus saya lakukan? Karena mereka itu kadang-kadang tidak dikirimin uang sama orang tuanya. Terbatas gitu lah ya. Kadang sehingga tidak bisa beli pembalut. Terus satu lagi, Kak saya dapatnya sedikit jadi masih ada sisa. Oh ya udah pinjemin. Saya berpikir seperti itu. Jadi saya baru tahu,
dalam hidup saya, oh ternyata wanita itu ada yang kalau lagi datang bulan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Saya baru tahu, oh nah ini jadi permasalahan ini menjadi hambatan saya untuk atau tantangan saya untuk memahami gitu ya. 110 itu baru tentang pembalut, belum yang lain gitu kan. Nah makanya ini yang harus saya belajar terus tentang pendampingan orang muda gimana sih, apalagi 110 orang muda yang terus masalah hadir, terus ting baru istirahat nonton YouTube. Ting, Kak gini, oh, oke, gimana gini, oke. Ting, oke itu belum dari mitra-mitra kami yang di pendampingan komunitas basis, guru-guru gitu ya. Artinya dari remaja yang kami dampingin, itu sih. Tantangannya adalah 110 masalah orang muda yang terus hadir dan bagaimana kita tuh mau mendengarkan mereka gitu ya. Karena mereka tuh kadang-kadang cuma mau didengarkan. Kita belum punya solusi, tapi mereka mau cuman didengarkan. Itu sih tantangan saya. Oke, baik sebelum saya ke Monsinyur lagi, saya tanya lagi nih ke teman-teman ini nih. Boleh diminum silakan. Apa sih akhir-akhir ini tantangan yang terberat di dalam hidup kalian merasul bagi orang muda dan bagaimana mengatasinya? Singkat aja karena waktu kita terbatas. Tadi kita ngobrol baru sebentar tiba-tiba udah tinggal berapa menit. Jadi apa sih yang terberat akhir-akhir ini dan bagaimana mengatasinya? Dok. Kalau saya sangat baru-baru ini bulan November kemarin di Domus Cordis itu kita ada yang namanya renewal ya, pembaharuan janji komitmen gitu, Kristus Raja pada Hari Raya Kristus Raja. Dan komunitas kami kecil tapi kami melayani cukup banyak remaja, jadi semua orang tuh sangat berharga gitu. Dan ada 2 teman kami yang udah lama bersama-sama dengan kami, mereka memutuskan untuk meninggalkan komunitas. Dan itu cukup berat bagi saya, bahkan mungkin jauh di apa yang saya bayangkan awalnya. Beban mentalnya, rasa kehilangannya, rasa guilty-nya gitu ya. Sampai-sampai bukan cuma saya yang merasa berat, tapi istri saya juga merasa berat dan seluruh teman-teman di komunitas itu down gitu. Dan sampai pada satu titik di mana saya merasa teman-teman saya ini kehilangan spirit gitu yang di satu komunitas. Dan mereka melihat ke saya seolah-olah bertanya, apa kita tutup aja Domus Cordis Sydney gitu. Apakah mungkin ini mau Tuhan untuk nggak lanjut gitu. Dan di satu momen saya di pembicaraan itu saya bilang ke mereka, kalau kalian mau nggak lanjut, it's okay, kalian silakan. Saya nggak akan menghalangi kalian. Tapi buat saya, selama masih ada 1 orang saja yang harus saya gembalakan di Domus Cordis, saya akan tetap stay di sini. Karena ini panggilan buat saya. Mungkin ditepuk tanganin, tapi itu sebenarnya perkataan iman. Perkataan iman karena perasaan saya, emosi saya, pikiran saya sama sekali tidak menyetujui statement itu. Saya juga pengen cabut, kamu pengen cabut, saya pengen cabut. Kamu gak punya anak, saya udah punya anak 2. Kalau if anything saya yang harusnya cabut duluan gitu. Tapi saya percaya itu perkataan iman karena saya gak tahu gimana caranya, tapi Tuhan yang bakal kasih kekuatan. Jadi saya iyain dulu. Ya we'll see gimana nanti Tuhan bakal menyediakan. Thank you. Nanya nih, itu ngerasa guilty gak sih? Gak tau nih buat perjalanan teman-teman ya, kalau kayak gue sendiri, saya sendiri juga kadang-kadang ngerasa kalau ada orang yang ninggalin gitu ya, atau mungkin teman-teman sini juga ngalamin kalau ada orang muda yang kita dampingin lalu mereka pergi gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa seakan-akan salah kita gak sih? Maksudnya apa ini aku yang gak mampu gitu, Tuhan salah pilih, kalian mungkin Tuhan suruh pilih orang lain yang lebih mampu daripada aku gitu. Suka ngerasa gitu gak sih? Iya banget, ngerasa apa karena selama tahun kebelakang atau 2 tahun kebelakang saya nggak cukup memperhatikan dia, mungkin bahan-bahan yang diberikan nggak relevan dan lain sebagainya, banyak alasan dan itu bisa sangat membuat kita discourage, kecil hati gitu. Ya memang saya ini bego kali ya, Tuhan salah pilih gitu. Tapi dalam refleksi saya meyakini bahwa sebenarnya perasaan guilty itu atau perasaan bersalah, perasaan ini salah saya,
itu ada positifnya. Positifnya artinya ini karena saya care banget nih sama anak-anak ini gitu. Makanya saya merasa seberat itu, sedalam itu. Dan di pemikiran saya yang Tuhan mau sampaikan adalah itu loh hatiku, hati Tuhan kalau dia kehilangan anak-anaknya. That's what I feel, itu yang saya rasain. Itu yang Tuhan rasain dan Tuhan sedang ngajarin saya. Tadi yang Monsinyur bilang, untuk jadi father, untuk jadi bapak, untuk generasi sekarang. Thank you, Dok. Vio, apa tantangan terberat akhir-akhir ini dan bagaimana mengatasinya atau menjalaninya bukan hanya dengan setia tapi juga dengan bersuka cita? Oke, jadi kalau buat saya sendiri tantangan utama tuh begini, kalau yang namanya nggak ada orang, nggak ada waktu, ya itu makanan sehari-hari lah ya, maksudnya kita perlu mengelola itu. Buat saya tuh tantangan yang paling besar tuh sebenarnya menghadapi godaan untuk say no. Godaan tuh maksudnya gini, kalau kita lihat Bunda Maria menerima kabar gembira, dia kan fiat voluntas tua, terjadilah padamu menurut perkataanku. Atau kalau di Domus Choris, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kan malaikatnya bilang terjadilah padamu menurut perkataanku. Ya, anyway. Buat saya gini, kalau di Domus Choris itu ada sebuah nilai yang kita sama-sama berusaha hidupi, itu namanya memilih kehendak Tuhan daripada yang baik. Choose God over good gitu. Nah itu yang jadi pegangan saya. Ketika ada godaan-godaan misalnya, ini begitu nambah nih bebannya satu lagi jebrek gitu ya. Ini mampu nggak ya? Nah biasanya kan ada godaan-godaan gitu. Mampu tuh misalnya waktunya gimana ya? Kapan lagi nih kalender udah bener-bener sempit banget, tapi ada lagi orang yang datang untuk minta bantuan gitu misalnya. Ada tim yang mau konsultasi, terus kemudian ada karya baru, project-project tertentu yang baru gitu ya, atau macam-macam gitu. Nah godaan-godaan itu sering muncul ya, maksudnya apakah saya mampu nggak ya? Nah buat saya tuh tantangan kenapa? Kalau saya jatuh dalam godaan itu berarti saya lagi meragukan kemauan dan kemampuan Tuhan untuk menyelenggarakan. Karena kan kalau kita ngomong tuh iman itu kan percaya sama God's willingness and God's kemauan Tuhan untuk menolong dan menyelenggarakan serta kemampuan Tuhan, God's capability. Jadi buat saya kalau saya bilang enggak karena saya ngelihat saya enggak mampu, saya lagi meremehkan bagaimana Tuhan mencintai saya dan mau menyelenggarakan hidup saya. Itu tantangannya luar biasa, karena ketika saya bilang iya, pasti gak nyaman. Pasti ada resiko baru yang saya perlu atasi atau hidupi. Misalnya, kalau buat saya mungkin gak apa-apa, tapi kan bagaimana dinamika saya dengan istri saya, kita selarasin lagi, ini ada tantangan baru begini gimana. Ya terus waktu bersama anak, kadang-kadang anak juga ada sering bilang, meeting lagi nih gitu ya, biasa gitu ya. Meeting lagi kayak gitu-gitu ya. Cuman di satu sisi ya saya bersyukur kalau ada situasi seperti itu. Kenapa? Suatu saat memori anak saya tentang bagaimana hidup di dalam Kristus, paling nggak dia di bawah sadarnya udah ngelihat dari kecil. Bahwa ada heart, ada hati yang mau melayani, ada hati yang mau berbagi, bukan hati yang selfish atau egois ya. Jadi buat saya itu sangat-sangat luar biasa. Nah dan bagaimana mengatasinya tentu saya bersyukur banget selama 5 tahun pertama perkawinan kami sama istri, kita tuh banyak penyesuaian-penyesuaian. Karena contoh misalnya ketika saya bilang iya, ya itu lu yang ngambil tanggung jawab lebih banyak. Ya udah kalau misalnya lu keteteran ya lu urusin lah. Part gua adalah urusin anak-anak deh biar lu gak keganggu gitu ya. Nah, ada masa-masanya kayak gitu strategi kita dalam mengatasi tantangan itu. Tapi setelah beberapa saat kita berproses bersama, menyelaraskan bersama kehendak Tuhan gimana, saya bersyukur banget sih bahwa kita menyadari peranan sebagai laki-laki dan perempuan dan istri saya menyadari bahwa dia tuh penolong. Definisi penolong yang sepadan itu apa? Ternyata ketika saya bilang iya, dia satu paket juga termasuk sama-sama ngejalanin. Jadi sekarang kalau misalnya memang ada di pelayanan, di bisnis, di segala macam jadi kayak terlibat bersama gitu, bukan urusan pelayanan lu yang bilang iya ya lu aja ngurusin, gue ngurusin anak-anak, udah gak begitu. Tapi dua jadi satu dan malah saya merasa itu sangat indah sih.
That's the beauty of marriage yang akhirnya kita malah terpanggil untuk mewartakan keindahan keluarga dan perkawinan. Gitu melalui tantangan-tantangan itu. Itu sih. Menarik ya, jadi justru dari pergumulan-pergumulan itu digumuli, didiskusikan bersama, direfleksikan, kemudian justru menemukan keindahan di dalam itu. Ya. Oke. Thank you bro. Budi, apa tantangan terberat akhir-akhir ini dan gimana mengatasinya? Oke, tantangan terberat yang baru saya hadapi akhir-akhir ini adalah ketika mau nggak mau harus menerima kenyataan atau kecewaan dalam hati saya ketika ada anak-anak yang saya dampingi dari kelas 7, 8, 9 harus keluar dari program karena mundur, karena sudah tidak lagi mau didampingi gitu ya. Akhirnya saya ngerasa bahwa benar nggak sih apa sih yang terjadi dalam pendampingan ini, apakah ini salah saya, apakah salah pendampingan, padahal walaupun saya tadi tidak punya anak biologis, tetapi saya kalau kemarin Riko bilang bahwa spiritual parenting gitu ya, saya mau setia, mau mendampingi mereka dari kelas 7, 8, 9, tiba-tiba di kelas 10 misalnya quit dari program. Itu menjadi kekecewaan layaknya seorang bapak bahwa menaruh harapan besar pada seorang anak misalnya. Atau kita sudah dampingi, nah itu yang menjadi tantangan berat untuk menerima bahwa mungkin ini nggak bisa jalan tapi ini salah saya atau bukan gitu ya. Tetapi itu yang berat itu, menerima bahwa memang kenyataannya adalah anak dampingan ini quit gitu ya. Yang sudah saya dampingin bertahun-tahun, bahkan setiap ada masalah juga sebisa mungkin saya harus mendengarkan gitu ya. Tetapi tiba-tiba dia quit karena sesuatu hal gitu ya. Itu yang sangat menyedihkan hati saya, menyakiti hati saya, dan untuk memulihkan itu yang menjadi tantangan terbesar buat saya akhir-akhir ini. Tetapi caranya ya saya cuma bisa meminta rahmat dari Tuhan gitu ya, bahwa setiap hari itu saya dan istri itu setiap pagi berdoa di depan patung Bunda Maria, ya hanya memohon kekuatan itu gitu ya. Hanya itu yang saya coba kuatkan untuk terus memulihkan kekecewaan, memulihkan kesakitan yang karena tadi itu anak dampingan kami ternyata quit dan gak bisa lanjut gitu. Walaupun mungkin bagi mereka ngerasa bahwa loh mereka bebas itu misalnya, tetapi bagi kami itu menjadi satu kehilangan besar buat kami gitu sih. Makasih Bud. Oke, sebelum saya sampai pada pertanyaan yang terakhir, saya mau nanya ke Monsinyur dulu. Monsinyur, ini hidup merasul begini nih normal gak sih Monsinyur? Karena saya yakin pergumulan mereka ini bukan cuma mereka. Saya yakin kita semua di tempat ini punya pergumulan yang serupa. Atau mungkin ada yang lebih berat karena situasi hidup masing-masing yang berbeda-beda juga. Tetapi apakah itu yang dimaksud dengan hidup memberikan diri, hidup dengan taraf yang lebih tinggi? Apa komentar Monsinyur dengan pergumulan-pergumulan yang harus dijalani setiap hari seperti ini? Ya memang pasti nggak normal. Dan memang harus tidak normal. Tapi menjadi istimewa. Tidak mau berarti, bukan berarti lalu menjadi harus ditangani oleh psikiater. Memang ini harus tidak normal. Kalau normal-normal, ya sudah, gini-gini aja, biasa aja. Misalnya, korupsi, biasa kan? Normal. Jadinya sulit diberantas. Maka harus tidak normal. Tapi karena istimewa. Istimewa di mana? Nah itu masalahnya. Bukan masalah tapi itu suka. Karena ya seperti itulah yang dikehendaki oleh Paus. Kalau ini membaca dari seterusnya dari teks Evangelii Gaudium itu. Yang saya inginkan adalah gereja yang memar. Gereja yang di lapangan sehabis perang.
Bukan gereja yang terstruktur rapi. Oke, itu ya, tetapi gereja yang hadir. Gereja yang sampai ke pasar. Maka yang akan dihadapi adalah selalu ini, antara kegelisahan dengan yang on off ini. On off ya tadi ya, anggotanya on off itu. Tetapi disitulah menemukan sukacita sebenarnya. Karena apa? Dan itulah persis yang dibuat oleh Yesus. Yesus mencintai tanpa syarat. Maka kalau saya pernah bertanya, apakah ada, apakah mungkin anak yang hilang itu, pengalaman anak yang hilang itu terjadi di muka bumi ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bapaknya sudah dikecewakan, dianggap meninggal dengan meminta warisan, kan meninggal itu. Lalu dia pulang kembali dan diterima, bahkan dipestakan. Ini kan Bro Vio, Bro Edo, Bro Budi, ini kan menghadirkan kisah Bapak yang baik hati. Sebenarnya kisah itu judulnya keliru. Maaf. Ya memang itu keliru. Judulnya sebenarnya bukan anak yang hilang, tapi Bapa yang baik hati. Karena kita semua, kalau saya sering, kalian mau milih mana? Mau jadi anak yang sulung atau anak yang bungsu? Mau jadi anak yang? Bungsu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi anak yang bungsu atau anak yang sulung, tetapi kita dipanggil untuk menjadi Bapa yang baik hati. Nah inilah mereka-mereka yang tidak normal inilah yang kemudian menjadi. Kalau normal kan seperti omongan si sulung itu. Ya kan? Bapa, aku bertahun-tahun tidak melawan Bapa, tapi anakmu yang bungsu ini menghabiskan dengan, dia sudah bikin hoax toh. Di ceritanya kan enggak ada, dia pelacur-pelacur itu enggak ada kan, muncul dari si sulung, bikin hoax dia. Ini kalau orang sudah emosi lalu tidak. Nah ini yang normal. Tetapi itulah. Jadi dengan seperti itu lalu kita menjadi yakin bahwa itulah sebenarnya panggilan kita. Menjadi Bapa yang baik hati. Baik. Pertanyaan terakhir. Buat Edo, Vio, dan Budi, pertanyaannya adalah apa sukacitanya hidup merasul bagi orang muda? Kalian bertiga dulu jawab. Lalu terakhir nanti Monsinyur pertanyaannya adalah apa satu hal yang kita semua di tempat ini perlu pahami supaya kita sungguh-sungguh bisa setia, bukan hanya setia di dalam perutusan ini, tapi juga bersukacita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Yang terakhir nanti Monsinyur itu. Silakan Bro Edo dulu. Apa sih jadi sukacita? Tadi kan kita ngomongin struggle-nya ya. Ya. Sukacitanya apa sih? Saya rasa yang paling perlu digarisbawahi adalah mengenai sukacita. Kalau kita punya mindset mengejar sukacita seperti sukacita yang dunia tawarkan, maka kita nggak akan nemu itu di perjalanan kerasulan ini. Tetapi sukacita yang Tuhan tawarkan itu adalah sukacita yang dunia nggak bisa tawarin. Adalah sukacita yang nggak bisa digantikan dengan segala apapun yang dunia berikan gitu. Sukacitanya ditemukan ketika kita babak belur, kita udah capek, kita ambil resiko, dan kita datang ke Tuhan di hadapan Sakramen Maha Kudus, di hadapan
patung Bunda Maria mungkin di gereja dan kita berdoa dan kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, mencurahkan tangis kita, di situ kita akan ngalamin sukacita karena dalam pengalaman saya itu adalah momen di mana saya turut memakul salib bersama dengan Yesus. I'm saying yes to him and I'm walking with him. Saya berjalan dengan dia. Jadi sukacitanya kalau kita ngejar sukacita yang dunia berikan ya nggak akan dapat gitu. Tapi sukacita yang Tuhan sediakan itu melebihi dari apa yang dunia bisa tawarkan. Secara praktikal Tuhan juga kasih sukacita-sukacita yang terus menghibur kita dalam perjalanan. Saya ingat satu waktu saya lagi capek-capek ya pelayanan. Tiap malam tuh saya punya kebiasaan baca kitab suci sama anak saya si Francis karena dia suka baca. Terus karena udah terlalu capek malam itu, saya bilang sama Francis, kita nggak usah baca kitab suci deh, kita langsung tidur gitu. Terus dia marah sama saya, Daddy, no. Kamu bilang ke anak, jadi saya suka ajak dia ikut pelayanan kalau saya pelayanan ke remaja gitu. Dia bilang sama saya, Daddy no, karena kamu bilang ke koko-koko cici-cici di teens, bahwa every night you have to read the Bible. So we have to read the Bible tonight. Di situ saya merasa tertegur, tapi di lain sisi saya bersyukur karena ternyata berdarah-darah yang dilakukan ini ada berkatnya juga dengan meletakkan fondasi iman di anak saya sekecil apapun itu, se-early apapun itu, ternyata ada tertanam. Jadi itu betul-betul penghiburan buat saya. Makasih Dok. Thank you. Bro Vio, silakan bro, sukacitanya. Oke, sukacitanya kalau buat saya begini, saya sering bilang kalau banyak pewartaan di luar sana bilang kalau kawin gitu ya, kalau udah menikah capek, beban, anak, ribet, repot, mahal dan sebagainya. Tapi buat saya sering mau balikin pas ngobrol, memang lelah ngurusin 3 anak apalagi tangan cuma 4 kan. Tapi kok jalan-jalan harus megang 6 tangan kan gitu ya. Enggak kepegang, kita outnumbered. Tapi buat saya tuh begini, lelah itu bukan berarti nggak bahagia. Dan yang kedua, kalau misalnya kita bilang berantakan, itu bukan berarti nggak bagus juga. Kalau mau renovasi rumah kan harus dihancurin dulu rumah lamanya supaya ada bangunan baru yang lebih bagus. Nah buat saya sukacitanya tuh begini, ada 2 hal. Yang pertama, ketika saya mengatakan iya buat misi yang Tuhan berikan, walaupun berdarah-darah, tapi yang selalu kita lihat tuh buahnya gimana sih nanti ujungnya. Yang pertama, ketika saya melihat bahwa orang muda atau pelayan-pelayan orang muda yang kami dampingi, ternyata mereka menjadi pemimpin atau leaders next generations. Wah buat saya itu saya sukacita banget. Karena apa? Misi Tuhan kan memang perlu memuridkan secara berlanjutan. Apalagi kalau mereka juga mulai memuridkan lagi dan menghasilkan servant leaders atau pelayan-pelayan yang setia lagi. Wah itu nggak terbayar sih buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya merasa sukacita itu bukan cuma happy atau bahkan joy. Tapi kalau istilahnya tuh contented ya, rasanya tuh penuh banget. Rasanya yang lain tuh udah gak usah perlu, gak apa-apa. Saya sama istri saya sering bilang, wah kita bersyukurnya luar biasa. Ketika apa? Ketika dalam setiap pergumulan, kita tuh malah merasa janji-janji Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Justru semakin kita bergumul bersama Dia, kita punya pengalaman iman yang unik ya. Kita punya personal story atau cerita unik yang bisa kita bagikan. Dan ketika kita membagikan itu, orang lain tuh merasakan jadi berkat, pengalaman itu meneguhkan, wah itu tuh nggak bisa dibayar sih kalau buat saya. Dan apalagi semakin kita bagikan, semakin kita penuh rasanya. Perkawinan kami itu jadi semakin kayak benar-benar menggambarkan keindahan perkawinan yang Tuhan berikan sih. Yang kayak di Efesus 5 gitu, Kristusan gerejanya makin nyata gitu. Dan buat saya, wow ini sih love story-nya Tuhan yang jadi nyata lewat perkawinan kami dan jadi berkat. Itu tuh benar-benar kalau bahasanya priceless ya. Apa nggak bisa diungkapkan gitu, terlalu berharga gitu sih. Gitu. Makasih. Justru di tengah-tengah pergumulan, kehidupan pernikahan itu diteguhkan karena kisah cinta Tuhan itu menjadi nyata lewat pernikahan kita gitu. Yes. Jadi bukannya pelayanan itu merusak pernikahan, tapi pelayanan yang banyak dan bersama-sama itu justru meneguhkan perkawinan. Betul. Puji Tuhan. Bro Budi. Puji Tuhan.
Sukacitanya adalah kalau saya mendampingi gitu ya sampai dengan hari ini karena sudah hampir lebih 11 tahun 10 tahun bergabung di DC gitu ya. Dan ini komunitas pertama dan sampai sekarang masih ada di DC khususnya fokus pada orang muda adalah sukacitanya adalah membantu banyak orang muda untuk menemukan panggilan hidupnya. Bahwa sukacitanya itu sama ketika saya ada tadi Bro Vio juga sempat singgung anak-anak dampingan kami itu sekarang yang di kelas 10, di kelas 11 dan kelas 12 misalnya sudah bisa mendampingi adik-adiknya. Dulu mereka kami dampingi, lalu setelah mereka udah kelas 10, 11 dan mereka kita lihat sudah oke, sudah mulai belajar mendampingi adik-adiknya untuk jadi pemimpin di sel-sel grup gitu ya, itu adalah sukacita. Lalu juga saat ini adalah ada 3 anak, yang satu sekarang ada di kelas 1, ada di Seminari Mertoyudan, dan tahun ini ada anak dampingan kami, 2 orang masuk di Seminari Mertoyudan. Itu menjadi sukacita gitu ya. Artinya bukan yang lain nggak masuk seminari itu tidak menjadi sukacita, itu juga menjadi sukacita kami gitu ya. Tetapi satu sukacita pengalaman berharga saya adalah ketika Hari Orang Tua di Seminari Mertoyudan itu ada kunjungan untuk seminaris-seminaris ini bisa dikunjungin orang tua. Kita tuh macam piknik pakai tikar bersama orang tua kandungnya gitu ya. Lalu ngobrol bersama anak-anak yang saya dampingi yang sekarang di kelas 1. Lalu cerita, dulu ini anaknya bandelnya minta ampun. Saya juga udah, aduh ini anak yakin gak ya masuk? Ternyata masuk. Ternyata masuk Seminari Mertoyudan, lalu ketika saya ngobrol, betapa terkejutnya saya bahwa dia sudah mulai berubah, sudah bisa mulai berbicara tentang discerning heart, diskresi gitu ya. Ya itu mungkin pelajaran di seminarinya saya juga nggak tahu. Tetapi at least saya juga paling tidak saya itu kebahagiaan saya bahwa melihat orang-orang muda ini mulai menemukan panggilan hidupnya. Salah satu walaupun di seminaris juga mereka jadi seminaris masih panjang perjalanannya, tetapi tidak lelah-lelah kami semua baik saya, istri lalu anggota Domus Cordis di DC Semarang yang terus mendampingi mereka tuh itu menjadi sukacita bukan hanya untuk saya dan istri tetapi seluruh Cordisian di DC Semarang yang terus mendampingi mereka itu menjadi kebahagiaan juga sih, sukacita buat. Makasih Bud. Oke baik, pertanyaan terakhir. Monsinyur, demikianlah cerita-cerita dari bapak-bapak ini, suami-suami ini yang saya yakin juga pasti banyak juga mewakili sebagian dari pergumulan kita di ruangan ini. Maka Monsinyur kita semua apa yang kita semua perlu ketahui, perlu yakini sungguh supaya kita bisa menjalani perutusan ini di tengah badai sekalipun bukan hanya setia tapi bahkan bersukacita. Gimana Monsinyur? Hanya satu kalimat. Allah tidak pernah kehabisan cara mencintai kita. Nah, keterangannya gini, keterangannya. Maka sebagai pendamping orang muda harus bisa mengejawantahkan, ejawantahkannya apa ya? Mengimplementasikan bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mencintai orang muda. Karena apa? Karena Allah tidak pernah bekerja sendiri. Sejak awal Allah sudah memanggil orang muda untuk bekerja. Kita lihat Musa masih muda dipanggil. Daud pada usia 23 tahun. Paulus yang hari ini bertobat, berapa tahun dipanggil? Umur berapa? 23 tahun. Bunda Maria usia 15 tahun.
artinya mereka masih muda. Dan menemani orang muda itu cara yang paling baik untuk mendampingi. Lalu sharing yang ketiga. Saya juga mencoba untuk menemani teman-teman muda ini. Bagaimana caranya? Kalau dalam pertemuan, entah itu di SNJUD, di IID Palembang, juga di pertemuan-pertemuan di paroki, di stasi, di Ketapang Yude, saya biasanya pada akhir pertemuan mengatakan, teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan ke saya. Mungkin ada kisah, ada jeritan hati, ada mimpi hidupmu yang belum pernah kamu ungkapkan pada siapapun. Atau apapun yang ingin kamu katakan, silakan tulis di sebuah kertas. Berikan nanti kepada saya. Dan kertas-kertas itu akan saya bawa pulang ke keuskupan saya. Kalau sore hari di keuskupan ada kapel, saya akan bawa 10 atau 20 kertas itu. Saya baca di hadapan sakramen Maha Kudus. Saya mau mengatakan pada kalian, bahwa ketika kamu mengalami berat kehidupanmu, atau kamu mengalami kesepian dan kehampaan, tanpa ada seorang pun yang menemani, kau ingat, ada seseorang yang sedang tersungkur di hadapan sakramen Maha Kudus untuk kamu. Kamu tidak sendiri. Kamu ditemani Allah bersama kamu. Itu. Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Monsinyur dan teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut, karena kita bicara tentang bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan, boleh Monsinyur bantu tutup dengan doa sesi ini, kemudian kita turun. Teman-teman yang terkasih, mari kita mengeningkan diri sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak saudari-saudara kami yang merelakan hati dan hidupnya untuk bersama-sama dengan orang muda menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau telah mengutus orang muda untuk mengubah dunia. Namun mereka juga memerlukan teman dalam perjalanan hidup mereka, memaknai setiap langkah dan memetik buah dari setiap peristiwa. Semoga kebersamaan kami, kehadiran kami, bahkan juga segala suka dan duka hidup kami, tantangan dan jeritan hati kami bisa menjadi teman seperjalanan mereka yang juga bergumul dengan kehidupan dan segala situasi yang mereka hadapi. Kami percaya
bersama Kristus Putramu, sukacita senantiasa diperbaharui. Bersama dengan Kristus, hidup senantiasa bermakna. Dan bersama dengan Roh Kudus, kami senantiasa bertindak secara bijaksana. Maka kendati tantangan menghadang, kendati kehidupan serasa berat, namun ketika kami menatap ke depan, Engkau telah mendahului jalan kami. Dan ketika kami menatap ke belakang, ternyata Engkau telah mengangkat kami dari kejatuhan-kejatuhan, dari kelemahan-kelemahan, dan memampukan kami untuk tetap berjalan dan bertahan dalam segala situasi dan tantangan. Bapa, pandanglah putra-putrimu yang berada di tempat ini. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati mereka. Penuhilah hati mereka dengan kerelaan, sukacita, dan kegembiraan, sehingga melayani dengan penuh gairah, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menuntun langkah kami. Kami syukuri perjumpaan kami ini. Kami syukuri sentuhan-sentuhan melalui pengalaman yang bermakna, sehingga kami semakin mampu menjalani kehidupan kami dalam setiap langkah yang penuh dengan sukacita dan rahmat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga rahmat Allah yang melimpah turun atas kita semua, membuat kita semakin yakin Tuhan senantiasa memberkati langkah dan pelayanan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Monsinyur. memberkati kita.